Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai sebuah alat ya. Nah, alat ini yaitu berjudul alat monitoring tegangan 3 fasa dan juga tegangan DC dan juga alat monitoring jarak ya teman-teman ya, dengan menggunakan TCP/IP. Nah, jadi yang harus kalian garis besarkan ya itu adalah monitoring 3 fasa VAC ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian itu ingin melihat demo dari alat ini, kalian jangan di skip ya teman-teman ya untuk videonya. Oke, sekarang kita masuk ke perkenalan komponennya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan PZEM ya teman-teman ya. Jadi sensor tegangan AC atau monitoring tegangan AC. Nah, jadi di sini untuk VACR, VACS dan VACT. Jadi RST ya teman-teman ya. Kalau kalian itu masih bingung apa itu RST, kalian bisa cek aja di Google ya. Untuk 3 fasa itu biasanya menggunakan RST ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau hanya satu fasa gimana ya, kalian bisa satu saja untuk PZEM-nya ini ya. Jadi kalian tergantung kebutuhan kalian monitoring berapa tegangan. Kalau 3 tegangan ya menggunakan 3 PZEM, kalau 1 tegangan ya menggunakan 1 PZEM saja teman-teman. Oke, nah di sini saya menggunakan ini sensornya PZEM 004T 100A ya. Nah, gini. Oke, nah kemudian di sini saya menggunakan tegangan DC-nya yaitu menggunakan ini. Nah, di sini ada VCC kurang dari 25 V. Artinya tegangan yang ada di sini yang akan kita monitoring itu baiknya kurang dari 25 volt, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, nah kemudian di sini saya ada sensor jarak ya, HCSRF 04. Ini untuk monitoring jaraknya. Jadi saya menggunakan ini ya. Oke, nah kemudian di sini juga ada fitur kendali teman-teman. Jadi di alat ini saya ada fitur kendali. Nah, fitur kendalinya yaitu dengan menggunakan relay ini teman-teman. Jadi ada 2 buah relay. Nah, gini ya. Nah, ini nanti kita akan kendalikan dengan menggunakan TCP/IP teman-teman. Nah, untuk interface-nya bagaimana? Nah, interface-nya kalian bisa cek di sini. Nah, ini sudah saya buat ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah buat untuk interface-nya. Jadi di sini ada tegangan R, S dan T. Nah, di sini VDC dan ini jaraknya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini ada on toggle 1, on 2, toggle 2. Ini untuk mengendalikan relay tadi ya. Jadi untuk mengendalikan relay yang ada di sini ini. Jadi ada 2 relay. Nah, itu kita kendalikan menggunakan on 1 dan on 2. Nah, untuk fungsi dari toggle 1 dan toggle 2 ini nanti akan saya bahas ya teman-teman ya di demonya nanti. Nah, kalian bisa cek saja untuk demonya ini ya setelah pembahasan komponennya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan LCD 16x2 dan juga I2C LCD ya sana. Oke, nah kemudian tiap-tiap kabelnya ini ya, tiap-tiap kabel dari PZEM ini masuk ke sini teman-teman. Nah, ini jadi kabelnya ini ada 3 ya, kan ada 3, 1, 2, 3, ini juga 3, 1, 2, 3 ya. Untuk line dan netralnya ya ada 3. Oke, nah ini nanti akan saya tancapkan ke sini. Ini nyala ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri itu nyala ya LED-nya ya. Oke. Nah, nanti akan saya tancapkan, kalian bisa cek sendiri nanti untuk hasilnya ya. Nah, di sini untuk VDC ya, VDC-nya ini saya menggunakan tegangan dari sebuah Wimos ya teman-teman ya. Jadi di Wimos ini ada 5 volt dan juga ada 3,3 volt. Nah, jadi saya menggunakan 5 voltnya ya, 5V nya yang di ujung sini dan juga 3,3 V nya yang di ujung sini. Nah, nanti akan kalian bisa saksikan untuk
yang tertampil di interface sana itu berapa gitu teman-teman ya. Dan juga di sini juga ada interface-nya sebenarnya. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada interface-nya ya. Nah, ini ada 000 yang di atas ini maksudnya yaitu RST-nya ya teman-teman ya. Jadi tegangan R, S, dan T. Kemudian yang ada di bawah ini adalah VDC-nya. Tegangan DC-nya berapa, dan yang 0 di sini ini adalah jaraknya dari si HCSRF 04 ini ya. Nah, nanti untuk jaraknya jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita akan masuk ke demo alatnya dulu ya. Nah, untuk demo alatnya yang pertama yang akan saya demokan yaitu adalah jaraknya ya. Nah, jadi jaraknya ini kan 0 ya. Kenapa kok 0? Karena di sini sistemnya seperti ini teman-teman. Jadi sistemnya itu jadi seperti ini. Jika jaraknya itu lebih dari 23 cm dia 0 ya. Kemudian jika dia itu mendekat seperti ini, nah lihat ya. Nah, ini 13, 15 ya. Ini 15, kemudian saya tekankan lagi 20. Nah, jadi seperti itu. Jadi semakin dekat segini dia nanti 20. Nah, artinya jika dia 20 itu sudah mentok ya teman-teman ya. Jadi untuk monitoring level sebenarnya ini untuk monitoring level cairan ya. Jadi jika dekat seperti ini dia 20, artinya dia sudah mentok. Kemudian jika saya naikkan gini, nah dia 19, 17, 15, 13 gini. Nah, bagaimana dengan interface-nya? Interface-nya juga sama. Itu bisa dilihat 15 ya. Di sininya juga 17, 18, 16, 11 juga ya. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, ini untuk IP-nya ya. Untuk IP-nya ini nah 192.168.0.99 ini juga sama di atau bisa diatur ya, bisa diatur di sini di codingnya ya, di bagian ini. Nah, ini bisa diatur di bagian ini ya, 192.168.0.99. Nah, kalian bisa rubah sendiri ya, disesuaikan sama kebutuhan IP kalian berapa gitu ya. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk melalui TCP IP di sini ini saya Arduino-nya dengan menggunakan Ethernet Shield ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini saya lihatkan ya untuk dalamnya ini dengan menggunakan Ethernet Shield ya. Oke. Nah, Ethernet Shield tadi untuk kabelan yaitu masuk ke sana, dan untuk Arduino-nya masuk ke laptop ya. Oke, nah kemudian untuk setting dari IP-nya bagaimana? Nah, oke, sekarang kita masuk ke sini, kemudian manage adapter setting ya. Nah, di sini kalian klik kanan, kemudian properties. Oke, nah ini harus dipastikan harus menggunakan static ya teman-teman ya. Jadi kalian settingkan dulu untuk IP versi 4-nya. Nah, ini ada IP versi 4, kalian klik 2. Nah, ini settingan punya saya ya. Jadi 192.168.0.100 ya sini. Nah, di Arduino-nya itu 0.99. Jadi harus satu host gitu ya. Jangan sampai berbeda host. Oke. Setelah itu, setelah di running ya, atau setelah diganti seperti ini ya sudah, di OK saja. Kalau sudah langsung saja ketikkan IP yang ada di sini ini ya, langsung kalian refresh, nanti akan muncul seperti ini. Oke, nah jadi baru saya demokan untuk yang jaraknya ya. Nah, sekarang saya akan demokan untuk tegangan RST-nya ya. Oke, untuk tegangan RST-nya ini saya akan demokan. Oh ya, sebelumnya kalian bisa cek sendiri untuk LED-nya ya. LED-nya di sini seperti ini. Jadi yang nyala cuma satu saja ya, berkedip gitu ya. Nah,
jadi dia itu cuma nyala berkedipnya sekali saja. Nah gitu ya. Jadi hanya satu LED saja ya teman-teman ya. Oke, lihat ya, kelihatan ya. Jadi jika dia itu belum masuk ke V sumber, maka LED yang ada di sini ini cuma satu saja yang nyala. Nah sekarang ini kan sudah nyambung ke tegangan VAC ya. Nah ini saya colokkan ke sini. Oke, nah kalian akan lihat sendiri perbedaannya di mana ya. Oke, sudah ini saya colokkan. Nah ini bisa lihat. Nah LED-nya dua-duanya nyala semua ya. Jadi ini dua nyala, ini juga dua nyala, ini juga dua nyala. Oke, nah kemudian di sini cek 239 ya, 239, 239, 239. Oke, nah kemudian di sini bisa dilihat sama ya, 239 juga. Nah sekarang untuk pengujian jika ada drop tegangan ya, misalkan di R atau S atau T ya, misalkan ini ya, ini saya copot satu ya, ini saya copot satu. Nah ini bisa cek, itu ada 01 ya, 01, di sana juga ada 01 ya. Nah jika saya masukkan lagi, ini ya. Oke, nah ini dia kembali normal lagi ya. Sana juga kembali normal. Oke, nah kemudian saya copot yang kedua. Nah ini kedua saya copot ya, bisa kalian cek. Nah ini 0 ya, ujung sana ya, dan juga di sana 0 yang bagian R. Oke, jadi seperti itu. Jika terjadi drop tegangan ya, misalkan ada di R, S atau T nya, nah jadi kalian bisa mengetahuinya dari LCD maupun dari interface yang ada di sana. Oke, nah sekarang kita akan pengujian VDC nya. Nah untuk VDC nya seperti yang tadi yang saya sudah bilangkan ya, jadi di sini saya menggunakan node MCU. Oh ya, ini saya lepas dulu ya, biar nggak berbahaya. Oke, sekarang ini saya menggunakan MCU tadi, WMOS maksudnya, WMOS. Nah ini untuk kabel hitamnya ya, ini untuk groundnya. Jadi ini untuk ground ya, ini untuk ground. Dan ini ada dua buah sumber tegangan, yaitu yang merah ini adalah 5 volt, ini diambil dari 5 voltnya WMOS, dan yang orange ini adalah 3,3 volt, diambil dari 3,3 voltnya si WMOS ini. Oke, sekarang untuk kabel merahnya ya, jadi di sini ada hitam sama merah. Yang hitam tadi masukkan ke ground ya. Nah ini ke ground hitam ya. Jadi kalau mau di wiring itu seperti ini ya. Nah ini hitam itu masuk ke ground, dan yang merah ini yang merah. Nah ini merah misalkan ya, saya cekkan ke berapa volt dulu nih, ke 5 volt dulu ya, yang merah dulu. Ini saya capit. Nah ini, oke, nah bisa kalian cek di sini 4,65 ya, 4,65. Di sana 4,65 juga. Oke ya. Nah kemudian kalau yang 3,3 volt bagaimana gitu ya. Nah, kita rubah ke 3,3 volt. Nah yang orange ya, orange saya capit yang orange. Nah gini. Oke, nah ini kalian bisa lihat 3,21, 3,19 ya. Di sana juga 3,19. Oke. Nah sekarang coba sambil saya hidupkan untuk yang VAC-nya ya, bagaimana ya responnya. Nah jadi VAC-nya saya hidupkan, ini juga saya hidupkan ya. Oke, nah jadi seperti ini 3,17, 3,24. Di sana juga jadi seperti itu. Nah kemudian jika jaraknya main mana, jaraknya juga mendeteksi. Nah gini ya.
Oke ya, jadi itu tadi untuk monitoringnya. Nah sekarang saya akan demokan mengenai relaynya teman-teman. Jadi yang terakhir ini adalah relaynya. Jadi alat ini memang ada fitur untuk kendali. Nah kendalinya ini unik teman-teman. Jadi tidak menggunakan on off relay, tapi hanya menggunakan trigger saja dengan menggunakan relay. Nah, jadi trigger saja, bukan switch on off gitu ya. Oke, sekarang sebelumnya kita lakukan pelepasan dulu ya, biar tidak ada yang berbahaya. Oke, sudah ya. Oke, ini sudah. Tadi sudah kalian lihat ya, untuk VAC-nya juga sudah lihat. Kemudian ini sudah ini saya lepas. Oke. Nah, sekarang kita akan uji coba untuk relaynya. Nah, kalau untuk uji coba relay seperti ini aja ya. Nah, jadi seperti ini. Pertama yaitu relaynya, keduanya masih off ya, masih off atau LED-nya belum nyala ya. Nah, jadi untuk meng-on-kan, untuk men-trigger satu atau untuk men-trigger relay pertama, yaitu yang pertama yaitu tekan dulu toggle. Oke. Nah gini ya, jadi nah ini tekan dulu toggle-nya ya, tekan dulu. Nah nunggu beberapa saat sampai dia itu ready. Nah disitu tekan on. Nah lihat on ya. Oke, nah ini bisa lihat. Nah jadi yang namanya trigger ya teman-teman ya, itu nyalanya cuma beberapa detik saja, habis itu dia off. Nah jadi seperti itu untuk sistem kerja dari relay ini ya. Jadi dia hanya nyala cuma beberapa detik saja, habis itu dia off gitu. Tadi untuk relay 1 ya. Sekarang kita akan coba untuk relay 2. Nah untuk relay 2 bagaimana? Untuk relay 2 yaitu kita toggle dulu, ini klik dulu toggle sampai dia itu berubah light on nya, nah light off 4 ya. Kemudian ini klik. Oke, jadi seperti itu ya untuk sistem kerja dari relay 1 dan relay 2 ini. Jadi hanya cuma trigger saja, jadi hanya cuma digunakan trigger saja, bukan on terus atau off terus ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk sistem dari kerja alat ini. Oh ya, di sini juga bisa dimonitoring via hyper terminal. Nah, bagaimana untuk penggunaan hyper terminal? Yaitu akan saya contohkan ya di sini ya. Di sini sudah saya install hyper terminal. Oke. Nah, di sini ada name-nya ini kalian isikan aja terserah ya. Kemudian kalian oke. Nah, ini COM-nya kita tidak menggunakan serial. Sekali lagi kita tidak menggunakan serial, tapi menggunakan TCP/IP ya. Nah, ini address-nya kalian masukkan ya, 192.168.0.99. Nah, oke. Harus sama ya teman-teman ya dengan yang ada di sini ya. Jadi harus sama, jangan berbeda. Oke ya. Nah, kemudian untuk portnya yaitu ganti ke 80. Nah, gini ya. Oke. Nah, kemudian klik OK. Oke teman-teman, kita tunggu beberapa saat ya sampai datanya nyata. Ini bisa lihat. Oke, jadi seperti ini untuk di hyper terminalnya. Hyper terminal 0, S nya 0, T nya 0, BTS nya 0, jaraknya. Nah di sini misalkan saya taruh di sini jaraknya, dia nah, gitu ya. Nah kemudian jika saya nyalakan ini, oke, ini bisa dilihat. Ini
ini kan sama ya teman-teman ya dengan yang di sini. Oke. Oke. Nah, jika dilepas bagaimana? Lepas. Bisa lihat. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman ya untuk demo video dari alat ini, yaitu monitoring tegangan 3 fasa dengan menggunakan Arduino. Nah, jadi alat ini selain 3 fasa juga monitoring VDC ya, VDC dan juga monitoring water level atau jarak ya di sana, dan juga ada kendali relay tadi. Nah, tadi kalian sudah melihat sendiri untuk demo dari alatnya. Untuk coding seperti biasa akan saya taruh di blog saya di sini. Nah, jika ada pertanyaan dari kalian, silahkan bisa komentar saja di YouTube di bawah atau via email di deskripsi bisa ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Saya Yanmar pamit. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Yanmar pamit. Selamat siang. Dah.